Halo, selamat pagi, sahabat alam. Ketemu lagi sama Mami Dona. Hai, masih di Madon Channel. Hari ini Madon mau reading untuk Scorpio. Hai Scorpio, apa kabar? Mami Dona mau pick a card untuk Scorpio ya, bulan Agustus. Moga-moga hari ini ya, yang dengerin Mami ucapkan kalian semua sehat, bahagia. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Yang nonton sore, Mami ucapkan selamat sore. Yang lagi nonton malam, selamat malam ya. Oke, kita coba open untuk Scorpio di bulan Agustus ya. Semoga story Mami Dona bisa jadi masukan ya, dan diambil manfaatnya. Oke, kita mulai ya Scorpio ya. Kita mulai. Kita hafal dulu. Scorpio bulan Agustus ini Mami Dona bercerita tentang cintaku kandas tak berbekas. Rasanya kalau udah tak berbekas itu seperti apa ya? Udah gak ada jejaknya, udah gak ada bayang-bayangnya juga, udah gak ada kali ya. Namanya juga tak berbekas. Sedih banget ya. Coba kita lihat ya di sini ya. Jadi kalau pick a card ini, Mami buka misalnya ini untuk hari ini, bulan ini Agustus, Scorpio terhadap pasangan kita. Jadi diri kita sendiri terhadap yang Mami baca adalah pasangan kalian ya. Oke, Scorpio siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka prolognya dulu ya. Wah, prolognya di sini. Prolognya adalah, bisa lihat kan, ada the word, ada temperance ya, bahwa di sini kenapa cintaku kandas ya. Cintaku kandas tak berbekas ini memang sebabnya ini memang sudah kehendak Sang Pencipta bahwa kalian memang harus sudah berpisah ya, karena kita lihat mengapa semesta menginginkan kalian berpisah. Dan di sini kenapa cinta saya kandas tidak berbekas, karena di sini banyak ketidakcocokan ya, tidak ada keselarasan ya. Coba nanti kita lihat what happened Scorpio ya. Coba kita open ya. Tapi di sini juga sepertinya keseimbangan yang diminta semesta itu memungkinkan kalian berpisah ya. Adanya unsur-unsur yang memang kalian harus terpisahkan dulu gitu loh. Coba kita lihat ya, semoga ada jalan keluarnya ya buat beberapa Scorpio ya. Ini
general, bisa energinya bisa ke kamu atau ke dia ya. Tapi di sini Mami sarankan untuk ke pasangan kita ya. Kalaupun nanti larinya misalnya ke maskulinnya lebih kenceng atau ke femininnya lebih kenceng, nanti tergantung pada kalian menilai dari sudut pandangnya ya. Oke, kita pal ya. Scorpio, cintaku kandas tak berbekas. Cintaku kandas sampai tidak terlihat dan tidak berbekas lagi. Kemana cinta itu? Mengapa harus kandas? Mengapa sampai tak terlihat? Scorpio ya, coba kita bahas sekali lagi. Scorpio, cintaku kandas tak berbekas ya. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita bagi ya. Oke. Oke. 1, 2, 3. Pakai perasaannya ya, pakai hatinya ya, milihnya ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh di skip dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Oke, kita skip dulu. Yang 2 kita taruh dulu. Yang 3 kita taruh dulu ya. Kita coba pal. Oke, siap. Klub 1, grup 1, Scorpio, cintaku kandas tak berbekas. Oke, siap. Bismillah. Banyak juga nih, banyak kali kartunya Scorpio. Yang pertama, tunggu Mami susun dulu. Oke. Scorpio, kamu di sini, pasangan kamu orangnya itu banyak berpikir ya, berpikirnya sangat benar-benar keras ya. Orangnya juga selalu kalau untuk memutuskan segala sesuatunya itu selalu
tidak bisa cepat-cepat. Orangnya juga sebenarnya sangat bijaksana ya, orangnya di sini yang di grup 1 ya. Sangat bijaksana, dan juga di sini sebenarnya dia sendiri berpikir untuk hubungan ini seperti apa ya. Di sini dilihat diri Scorpio sendiri sebenarnya untuk percintaan atau asmara dengan kamu sangat-sangat dalam sebenarnya ya. Dia begitu mencintaimu ya. Dalam hati kecilnya sebenarnya ada beberapa hal yang dia pikirkan ya, yang sepertinya di sini sangat mengganggu ya. Orangnya pekerja keras ya, juga dianya sangat memikirkan keluarga ya. Dan di sini saya lihat di grup 1 ini bahwa dia sangat memikirkan keuangan ya. Karena begini, banyak sekali yang harus dia pikul ya, banyak sekali yang harus dia pikirkan ya. Walaupun di hati kecilnya dia sangat mencintai kamu ya, sangat merasa bahwa bersama kamu itu sebenarnya sangat bahagia banget ya. Sebenarnya ya, berada di sisi kamu itu sebenarnya itu sangat-sangat benar-benar nyaman ya. Sebenarnya nyaman, benar-benar merasa sangat happy ya, bahagia ya apabila dia di dekat kamu sebenarnya. Namun di sini keinginan dia itu untuk menikah itu sangat besar sebenarnya ya. Sangat besar sekali ya di sini ya, untuk menikah dengan kamu ya. Namun di sini kembali lagi banyak yang harus dipikirkan ya. Karena di sini tuntutan dari keluarga sangat besar. Tuntutan dari orang-orang di sekelilingnya Scorpio itu yang sangat menyita waktu, menyita tenaga, menyita pikiran, sehingga beban yang Scorpio rasakan itu belum bisa. Karena apa? Tuntutan keluarga itu lebih besar daripada apa yang dia pikirkan, sehingga kalau dia berpikir mengenai hatinya, mengenai perasaannya dia sama kamu, akhirnya fokus pikirannya itu akan terpecah ya, terbawa dalam keadaan dia sehari-hari ya. Sehingga di sini beberapa hal itu akan timbul ya. Orangnya juga di sini terkadang dalam pekerjaan bisa nggak fokus, banyak kesalahan yang dia lakukan, akhirnya dia dapat teguran ya. Nah sebenarnya untuk pernikahan itu dia sudah merencanakan untuk ke depan ya, untuk klub 1 ya. Ke depan itu dia sudah merencanakan suatu pernikahan dan sudah mulai menabung, itu sudah ada niat dia ya. Dan di sini memang kendala-kendala yang harus dia jalani itu ada ya. Kendala-kendala yang dia harus lewati, dan sekarang itu
pasangan kamu itu bingung ya, dilema ya, bagaimana harus melanjutkan hubungan ini ya, karena di antara kewajiban yang harus dia penuhi ya, dan di sini dia yakin ya, sangat yakin bahwa ketentuan dari Tuhan, ketentuan dari semesta, dia yakin bahwa kamu itu adalah pasangannya, kamu itu adalah jodohnya. Namun di sini dia menyerahkan waktu itu kepada Sang Pencipta. Dia serahkan kepada Pencipta ya, mengenai keputusan hatinya, keputusan jiwanya, dan dia percaya bahwa saya hanya menunggu waktu yang tepat. Saya hanya ingin kondisi-kondisi beban saya bisa saya lewati ya, agar ini orang nggak bisa ditekan ya. Jadi di PAL pertama ini yang grup 1, wait, ini orang nggak bisa ditekan, nggak bisa dipaksa, nggak bisa di-push, nggak bisa dikasih pressure, itu nggak bisa ya. Dan sebenarnya dia hanya beban. Dia hanya beban, dia ingin menyelesaikan beberapa beban-beban tersebut, dan dia percaya bahwa semesta pasti akan memberikan semua kebaikan-kebaikan itu. Dan dia percaya bahwa keputusan semesta menyatakan bahwa memang dia adalah jodoh kamu ya, dan pernikahan itu pasti akan terlaksana, hanya diminta untuk bersabar dan menunggu ya. Dia berkata dalam hatinya, tidak apa-apa saya harus mengorbankan perasaan saya, mengorbankan hati saya, mengorbankan orang yang saya cintai ya, tapi saya percaya, saya yakin kalau sudah ketentuan dari semesta, saya akan kembali mencari dan akan datang. Ini di grup 1 ini sangat bagus ya, dalam artian begini, dia mencari sesuatu dulu, menyelesaikan beberapa beban, menyelesaikan beberapa kewajiban. Setelah dia settle, benar-benar dia mantap, dia akan datang padamu dan dia akan melanjutkan apa yang telah terlewati. Dia akan melanjutkan rencana-rencananya bahwa dia akan menikahi kamu ya, karena di sini emang kalian jodoh. Tuh, kalian jodoh, udah memang keputusan dari ini ya, sebentar ya, keputusan dari semesta ya, keputusan dari semesta bahwa kalian memang berjodoh, kalian berjodoh dan kalian akan menikah nih ya. Hanya ingat, hanya kalian harus terpisahkan dan harus menunggu waktu yang tepat ya, waktu yang tepat yang memang sudah direncanakan oleh semesta bahwa waktu itu akan datang. Bersabarlah. Coba kita lihat ya pesan semestanya apa ya buat grup 1 ya, kita lihat ya. Bagus sekali ini grup 1 nih.
Sekarang semesta menyatakan bahwa kita taruh di sini dulu. Sekarang dia banyak diam, sangat-sangat sakit hati. Kalau dibilang bukan sakit hati sih, sangat menyesali kenapa harus terjadi sama saya, ya. Karena di sini saya benar-benar mencintai kamu, ya. Tapi saya harus melakukan semua tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Saya harus menyelesaikan tugas-tugas saya. Dan saya harus mengejar semuanya. Dalam artian begini, sekarang ini dia lagi mengejar target dalam kehidupan dia. Dia mau menikahi kamu, dia mau hidup dengan kamu, namun dia tidak mau keluarganya susah. Dia menginginkan menyenangkan orang tuanya, adik-adiknya, keluarganya dulu, ya. Nah, setelah itu bebannya selesai, dia akan kembali padamu, ya. Dan sekarang dia tujuannya sudah bulat. Dia sudah membuat skema hidupnya, dalam artian kan orang itu hidup ataupun melakukan apa saja, mau di sekolah, mau di kantor, mau di mana aja, selalu kan kadang kita mencoret-coret tuh skema kronologi, dalam artian ntar habis ini kita kesini, habis ini kesini, nanti jam sekian kesini. Nah sama itu yang dia lakukan. Dia membuat skema hidupnya secara tertulis dan tekadnya sudah bulat. Setelah selesai semua beban, dia akan datang padamu dan dia akan meminta kepada orang tuamu dan dia akan menjelaskan apa sebenarnya terjadi. Memang dia mencoba, orangnya sih bijaksana, ya, yang di awal tadi Mami bilang orangnya bijaksana, walaupun dia memutuskan keputusan itu, tetapi dengan benar-benar memberikan alasan yang kalau memang di kita pakai emosi kayaknya nggak logis gitu loh. Ya udah, kadang kan kita bilang ya udah pilih aja keluargamu, nggak usah pilih saya, kadang kan gitu. Nurutin aja keluarga lu hidup aja dengan keluarga lu. Nah terkadang kan di emosi kita kayak begitu, ya. Tapi sebenarnya di klub 1 ini dia adalah benar-benar memikirkan kesejahteraan kedua belah pihak, dan dia tidak mau apabila menikah dengan kamu akan merasa tersisih karena kesenjangan itu tidak didapatkan. Nah, maka di sini semesta menyatakan dia lagi memproses kehidupan dia lagi membuat skema program untuk bisa merencanakan dan bisa menjalankan keinginan dia dan bisa mensejahterakan dengan bekerja keras dan mengumpulkan semua keuangan, semua kebutuhan yang nanti bisa membuat semua menjadi baik. Namun di sini di dalam hati kecilnya dia sangat-sangat menyesal, sangat-sangat sedih karena dia benar-benar mencintai kamu, benar-benar menyayangi kamu. Hanya karena keadaan dan kondisi dia harus mengambil keputusan itu. Kalau dibilang cintaku kandas tidak berbekas, dia hanya pergi untuk sebentar dan dia akan datang kembali. Dan di sini sudah dijelaskan bahwa rencana Tuhan memang semesta menginginkan kalian terjeda. Setelah terjeda nanti kebahagiaan akan datang dan dia akan kembali, ya.
Setelah semuanya dia selesaikan, beban yang dia rasakan sudah tenang, jangan takut, dia akan datang kepada kamu dengan semua kebahagiaan dan tekadnya memang benar-benar dia mau menikahi kamu ya. Hanya waktu. Kita lihat bottom of the deck-nya apa ya untuk grup 1 ya. Bottom of the deck-nya, dia orangnya sangat bijaksana ya. Dia mempunyai rezeki, dia mempunyai keuangan. Dia hanya berpikirkan, saya harus membagi, saya harus memberikan kesejahteraan kepada keluarga saya, orang-orang terdekat saya, baru saya bisa merasa lega. Jadi dalam artian di klub 1 ini, pasangan kamu itu betul-betul mau hidup sejahtera, benar-benar bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, bisa membantu orang lain ya. Dia tidak ingin menyusahkan apabila dia dengan kamu, dan di sini dia benar-benar mencari sesuatu yang benar-benar bisa membuat hidup kamu sejahtera, dan kamu jangan khawatir, dia akan datang padamu saat dalam kondisi sukses ya. Jangan bersedih ya. Ingat Scorpio grup 1, dia benar-benar mencintai kamu, dia benar-benar ingin menikahi kamu ya, dan dia benar-benar merencanakan itu, hanya menunggu waktu yang tepat. Kalau kamu sabar, itu akan terjadi. Namun di sini sabar atau tidak sabar itu sudah kehendak Sang Pencipta ya, di awal tadi ya, di sini ya, bahwa kau berjodoh dengan pasanganmu. Bagus sekali ya. Oke, grup 1. Semoga resonate, tidak resonate tidak apa-apa ya. Mami hanya menceritakan story hari ini ya. Story untuk di bulan Agustus ya, Scorpio grup pertama ya. Semoga resonate ya, tidak resonate tidak apa-apa ya. Kita hanya fun-fun saja ya. Kita ke grup 2. Grup 2 ya. Oke. Kita ke grup 2 ya. Grup 2, siap-siap. Oke, kedua, oke, 2. Di sini orangnya benar-benar sangat-sangat kuat. Di sini saya lihat hawanya banyak femininnya. Maskulin juga ada, tapi di sini saya lihat benar-benar jiwanya kuat sekali. Ini Scorpio sangat mandiri ya, mandiri. Aslinya dia orangnya tegas juga, dan di sini pasangan kamu benar-benar strict itu ya, ibaratnya orangnya kalau bicara A ya A, B ya B gitu loh, nggak suka dibolak-balik gitu ya. Dan di sini dia pola pikirnya itu cerdas. Sebagian di grup 2 ini
single parent ya. Saya lihat ya, single parent ya. Dan di sini benar-benar kuat, sangat kuat untuk kehidupannya. Dia benar-benar orang yang bekerja kerasnya sangat tinggi ya. Dan di sini juga ya yang saya katakan tadi ya, single parent ya. Di sini klub 2 sebagian ada yang punya keluarga ya. Di sini dia begitu mencintai anak-anaknya, begitu mencintai keluarganya, sangat bertanggung jawab. Di sini saya lihat banyak sekali tuntutan hidup, banyak sekali yang harus dia pikirkan ya. Di sini sepertinya kenapa cinta kamu kandas tak berbekas. Di sini karena hubungan kalian memang hubungan terlarang, hubungan yang memang tidak bisa diperjuangkan ya. Karena beberapa di sini sudah punya hubungan tradisional ya, punya hubungan yang sudah menikah ya, dan di sini memang kalian harus berpisah. Sulit untuk dijelaskan ya, karena beberapa hal yang memang dinyatakan oleh semesta itu memang kalian tidak bisa bersama, kalian tidak bisa menyatu, kalian tidak mungkin bisa kembali ataupun merajut kasih lagi. Karena di sini mungkin yang terconnecting dengan single parent juga ya, dalam artian gitu ya. Ini energinya bisa terbolak-balik yang di grup 2 Mami rasakan ya. Sepertinya di sini hubungan yang kalian lakukan, kalian jalani sulit karena beberapa beban yang harus dia laksanakan dan memang ada kewajiban juga yang harus dia jalankan. Dan di sini beberapa menjaga perasaan pasangannya ya, dan memang cinta kalian itu sudah tidak bisa ya. Dan di sini terlihat pasangan kamu benar-benar sudah meninggalkan kamu. Pasangan kamu memang sudah ada yang beberapa mencoba melupakan dan tidak mau tahu lagi. Dia mau merubah hidup dan dia mau kembali ke jalan kehidupan dia ya. Dan dia menginginkan untuk membahagiakan orang yang ada di sisi dia sekarang, dan dia tidak mau lagi melakukan kesalahan-kesalahan kedua, ketiga, dan dia merasakan bahwa saya harus memperbaiki hubungan saya dengan keluarga saya, dan saya memilih saya harus mengorbankan hati saya dan saya pergi meninggalkan kamu. Memang beberapa cinta kalian itu kandas karena disebabkan mereka memilih keluarga, mereka memilih jalannya, dan itu memang sudah ketentuan dari Sang Pencipta. Kalian tidak mungkin bisa bareng ya, nggak mungkin bisa bersama ya. Dan di sini beberapa pergi saja, menghilang, bahkan menutup akses. Tidak ada lagi keinginan untuk mengingat kamu ataupun seperti apa ya, walaupun dia tahu kamu seorang
ibu yang baik ya, atau seseorang wanita yang benar-benar bertanggung jawab ya. Di mata dia kamu adalah wanita spesial ya. Namun di sini ya untuk itu dia hanya bisa mengingat kamu, hanya bisa menyimpan di dalam hatinya bahwa kamu seorang wanita yang spesial ya. Namun di sini dia pergi dan cinta kalian gak mungkin bisa bersama ya, karena di sini memang sudah ketentuan alam semesta ya menyatakan kalian harus terpisah ya. Kita coba lihat pesan semesta ya, apa ya. Coba kita lihat pesan alamnya ya. Ini ya. Oke, di sini menyatakan bahwa banyak pilihan yang dia cari ya. Sebenarnya dia sendiri ini mempunyai banyak sekali pilihan di luar sana ya, yang bisa dibilang seorang pencinta sejati lah ya. Namun di sini karena pilihan yang banyak, sehingga kenapa dia tidak bisa melanjutkan, karena di sini masih terbentur dengan suatu hubungan relationship yang memang benar-benar tradisional ya di sini ya, bahwa grup 2 tidak bisa melanjutkan hubungan tersebut. Mengapa hubungan grup 2 itu kandas ya? Karena cinta mereka itu tidak bisa dipersatukan ya. Dan di sini sudah ada pernikahan. Kita lanjutkan bottom of the deck-nya ya. Bottom of the deck-nya. Ya. Di sini untuk grup 2 nyatakan bahwa kenapa cinta kamu kandas dan tidak ada berbekas, dan di sini terlihat pasangan kamu memang pergi meninggalkan kamu dan sudah tidak ada lagi harapan untuk diperjuangkan percintaan tersebut. Jadi di sini dia lebih memilih keluarga atau memilih seseorang yang sudah berjalan di kehidupannya sekarang. Dia berusaha melupakan apa yang bisa dia lakukan untuk sekarang ini, dan dia tidak mau lagi mengingat lagi, menganggap semuanya sudah berakhir ya. Nah, ini di grup 2 bahwa semuanya telah usai, tidak ada lagi yang harus diperjuangkan, dalam artian pasangan kamu telah tutup buku ya, gak mau ingat-ingat lagi bahwa memang benar percintaan kalian sudah tidak bisa diperjuangkan lagi. Oke, untuk grup 2 semoga resonate, tidak resonate tidak apa-apa. Just reading fun. Oke, kita lanjut ke 3 ya. Di sini ya. Sabar. Lanjut. Oke, wah, sini banyak ya. Grup 3. Oke. Grup 3 di sini oke. Ya, untuk grup 3 ya di sini bahwasanya orangnya personalnya ini rada kurang bisa
berkomunikasi yang baik ya, karena di sini orangnya sedikit tertutup dan juga kurang bisa berkomunikasi yang baik ya antara kamu dan pasangan kamu ya, karena di sini dia untuk menceritakan sesuatu masalah untuk dirinya sendiri pun terasa sulit ya, apalagi dia ingin membicarakan masalah kondisinya sekarang memang tidak begitu baik ya, karena di sini ada beberapa beban yang harus dia pikirkan ya, karena di sini terlihat sekali grup 3 ini sekarang beban yang dia rasakan itu sangat benar menumpuk ya, menumpuk di pikiran dia ya. Ada beberapa masalah yang harus dia pikirkan ya, terutama di sini mengenai keuangan ya. Untuk keuangan sepertinya untuk yang grup 3 ini yang menjadi faktor utama ya. Terkadang dia sebenarnya ingin membahagiakan kamu ya, membahagiakan dalam segala bentuk apapun ya di sini ya. Namun kondisi yang membuat dia tidak bisa bergerak ya, tidak bisa melakukan apa-apa lagi ya. Ya karena kan biasanya dalam percintaan itu kita kan kadang memang saling membantu dan saling memberi. Namun di sini sebagai pasangan merasa saya belum cukup untuk membahagiakan kamu, saya belum cukup untuk memberikan sesuatu yang membuat kamu bisa bahagia ya di sini ya, untuk membuat kamu bahagia, untuk membuat kamu senang itu masih sulit ya, karena di sini benar-benar grup 3 ini kesulitan keuangan ya. Mungkin dia ada beban pinjaman, ada beban hutang di luar sana yang mengakibatkan dia untuk berpikir ke depan untuk suatu hubungan yang lebih serius lagi dia sangat sulit sekali ya, karena di sini dia nggak bisa untuk mewujudkan impiannya itu untuk bisa bersama kamu ya. Makanya di sini kenapa cinta kalian kandas itu, dia tidak sanggup untuk menjalaninya bersama kamu, karena di sini banyak yang harus dia pikirkan dan untuk sementara dia tidak sanggup. Dan di sini dia hanya berserah diri dan berpasrah kepada Tuhan. Kalau memang harus berakhir ya berakhir. Dia tidak memaksakan itu harus diperjuangkan, karena ya dia sadar dengan keadaan dirinya, dia nggak mampu, sadar dengan dirinya bahwa di sini dia nggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan ya. Coba kita lihat ya pesan alam seperti apa ya. Wah, sampai jatuh. Oke, pesan alamnya bahwa sekarang ini dia lagi pusing, lagi bingung, lagi bimbang, nggak ngerti harus apa yang dia lakukan, dan dia mengambil keputusan untuk mengakhiri semuanya karena memang di sini sudah tidak mampu lagi untuk berpikir ke depannya seperti apa, karena dia memang betul-betul nggak sanggup untuk melanjutkan hubungan percintaan yang untuk kedepannya mungkin kita menginginkan suatu keseriusan ya dalam hubungan ya, mungkin kedepannya lebih menaikkan status lagi untuk menjadi lebih erat lagi ya. Namun di sini
semesta menyatakan bahwa dia sebenarnya dia sanggup, sebenarnya dia bisa, asalkan dia mau. Cuma di sini dia orangnya ya pasrah. Ya sudah, kalau seperti itu saya mau bagaimana gitu loh. Orangnya pasrah. Sebenarnya dia bisa sukses ya. Dia bisa memberikan apa yang kita inginkan asal dia mau bekerja keras dan dia mau. Dan di sini semesta menyatakan bahwa kedepannya perjalanan hidupnya itu akan cerah. Sangat baik sekali di sini ya. Kalau dia mau berjuang, kalau dia mau berusaha lebih keras lagi ya. Jadi di grup 3 ini dia akan lebih baik dan dia akan sukses apabila dia mau berjuang. Dia tidak putus asa bahwa segala sesuatunya itu memang penuh perjuangan, memang segala sesuatunya itu harus lebih gigih lagi, lebih giat lagi. Kita tidak bisa berpangku tangan dan hanya bermimpi-mimpi saja ya di grup 3 ya. Coba kita lihat bottom of the deck-nya apa ya. Nah, jangan berpangku tangan ya. Nah, karena di sini kalau berpangku tangan tidak ada impian yang bisa terwujud. Kita boleh bermimpi ya, namun impian itu dikejar ya, bukan hanya berandai-andai, berangan-angan saja. Ya, kalaupun itu sulit ya, segala sesuatunya memang sulit, namun kalau kita menjalankannya dengan sekuat hati, kita menjalankan dengan keikhlasan, maka segala sesuatunya itu bisa tercapai. Di klub 3 ini bisa tercapai apa yang dia inginkan, asal dia mau bekerja keras. Nah, makanya di sini kenapa cinta klub 3 kandas, tidak ada bekasnya sama sekali ya, karena dia tidak sanggup. Dia tidak sanggup untuk menerima segala macam komitmen, segala macam keputusan yang diinginkan oleh kita. Tidak sanggup. Maka dia pergi meninggalkan, dia pergi hingga cinta kalian untuk diperjuangkan itu sulit ya. Ini yang untuk ketiga ya. Semoga resonate ya. Kalau tidak resonate tidak apa-apa. Mami Dona hanya bercerita. Di sini pesannya Mami Dona bahwa kehidupan itu ada naik, ada turun. Kehidupan itu sama seperti sebuah koin ya. Sebuah koin kalau dilempar ke atas ya kan otomatis dia akan berputar. Dia akan melesat. Namun harus diingat bahwa koin itu akan jatuh pula ke bawah. Nah, kadang-kadang kita menginginkan gambar apa yang akan terlihat sesuai dengan keinginan kita. Nah, bahwa di sini segala sesuatu itu tergantung dengan niat dan keikhlasan kita. Di mana kita mau berjuang, pasti kita akan berhasil. Namun di sini setiap perjuangan tidak ada yang namanya tidak ada kendala, pasti ada kendala. Namun apabila kendala tersebut sangat sulit sekali, ya kita tetap menjalaninya, pasti ada kemudahan di suatu hari nanti diberikan oleh semesta ya, pasti akan ada kemudahan. Oke, sekian dulu reading Mami Dona untuk Scorpio Agustus. Semoga bisa tersampaikan pesannya. Kita lanjutin di cerita Mami Dona berikutnya. Jangan lupa tetap menjadi dirimu sendiri, jangan menjadi orang lain, dan selalu bahagia. Oke, salam. Assalamualaikum. Bye-bye.